Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadiruna ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang sama-sama kita muliakan imam masjid dan musola sekecamatan Wulandoni, yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni, yang saya hormati Kepala Desa Leworaja, Pantai Harapan, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, yang berbahagia keluarga besar suku Mayeli dan rumpun suku yang terkait, juga keluarga besar suku Lewok Rohe serta rumpun suku yang terkait, Bapak Ibu undangan yang insya Allah selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paling berbahagia anak adik saudara kita Husain Abu Bakar dan Nur Ina binti Salmin Hebat. Singkatnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah karena pagi ini kita semua diundang dengan satu tujuan, yaitu menyaksikan dan memberikan doa restu atas peristiwa yang sangat sakral terjadi pada pagi hari ini, yaitu peristiwa akad nikah. Mudah-mudahan kita yang menjadi saksi di awal Ananda berdua mengarungi bahtera rumah tangga dengan pintu yang membukanya adalah ijab qabul, mudah-mudahan sampai akhirnya mereka dapat mempertanggungjawabkan amanah Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan kita semua yang menjadi saksi. Yang kedua, mari kita berselawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah contoh tauladan. Tadi disampaikan hadis Rasulullah, nikah itu sunnah Nabi. Siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi maka bukan bagian dari umat Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang khutbah nikah saya sering sampaikan hukumnya sunnah saja. Karena yang pertama, nasihat tentang pernikahan sudah diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, sudah memberikan nasihat tentang pernikahan. Oleh karena itu pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan ada beberapa bekal pernikahan untuk Ananda berdua dan umumnya untuk kita semua yang sudah menikah atau yang mau menikah. Yang pertama, bekal pernikahan, bahwa yang namanya kehidupan berumah tangga tidak ada yang bahagia sampai akhir hayat. Sejak pertama kali menikah tidak ada rumus hidup bahagia sampai akhir hayat. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah ingatkan, wala tai'asu min rohillah. Dalam membangun rumah tangga itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rohillah illal qaumul kafir. Hanyalah orang-orang yang berputus asa itu orang yang ingkar, orang yang kafir. Tidak ada rumus di dalam pernikahan syariat Islam itu ada putus asa. Oleh karena itu apa yang harus kita miliki agar rumah tangga kita tidak membuat kita putus asa? Modal pertamanya adalah tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Imannya kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin Dialah Rabb yang di dalam ayatnya menyampaikan bahwa inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum.
Saya hadirkan kalian ke dunia, sesungguhnya nanti kalian akan saya panggil pulang menghadapku. Cuma inna alaina hisabahum, kata Allah, dan aku akan periksa kalian tentang tanggung jawab hidupmu di atas dunia. Maka ingat, pernikahan ini adalah mitsaqan ghalizan, perjanjian yang berat, tanggung jawab yang berat, nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka iman kepada Allah kita kokohkan dalam hati. Itu baru rukun iman yang pertama pada Allah. Dalam perjalanan hidup kita, kita jumpai ternyata kita bahagia, diberikan keuntungan, anak soleh soleha. Maka iman yang keenam dalam rukun iman, qada dan qadar, takdirnya baik, maka kita bersyukur atas semua anugerah itu. Ternyata diuji begitu berat, ujian tidak pernah putus-putusnya dalam membina rumah tangga. Maka syariat Islam menyampaikan bersabar. Maka Nabi menyampaikan sungguh mengagumkan pribadi orang beriman, diberikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, mereka bersyukur. Diberikan ujian yang bertubi-tubi, halangan musibah demi musibah, mereka bersabar. Itu rumus hidup dalam rumah tangga dengan adanya iman. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bekalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu artinya kita mendekat pada Allah. Arti kata dasarnya itu kita takut pada Allah, tetapi diminta takutmu itu lebih dekat lagi kepada Allah, bukan menjauh atau kabur. Kita takut dengan pohon besar di tengah hutan, di malam yang gelap gulita. Takutnya kita menjauh, tapi kepada Allah takwa itu artinya kita dekat pada Allah. Maka Umar bin Khattab di hadapan Ubay bin Ka'ab, dia bertanya, wahai Ubay, tahukah kamu apa itu takwa? Ubay menjawab, saya tidak tahu. Umar bertanya, pernahkah engkau melintasi jalan yang banyak beling atau duri? Ubay menjawab, pernah. Apa yang kamu lakukan? Kata Ubay, saya jalannya hati-hati agar kaki saya tidak tertusuk duri atau tertusuk beling. Maka Umar berkata, itulah hakikat takwa. Hati-hati di dalam hidup ini. Pahami apa kewajiban suami kepada istri, apa hak suami ke istri. Begitupun istri pahami hak dan kewajiban. Hati-hati dalam hidup ini, karena hadis Rasulullah menyampaikan seorang suami itu pemimpin dalam rumah tangganya. Di akhirat Allah mintai pertanggungjawaban. Istri juga sama, pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Sama-sama kita dimintai pertanggungjawaban. Maka saat kita semua cepat lambat, beberapa bulan terakhir ini banyak saudara dari Labala yang dipanggil oleh Allah kembali untuk selamanya. Kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Maka watazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang paling baik itu takwa pada Allah. Oleh karena itu, iman takwa ini prioritas pertama dibangun di dalam rumah tangga. Iman dan takwa ini kadang dia naik itu seperti jaringan 4G yang ada di Wulandoni. Kadang itu penuh, komunikasi lancar, tapi kadang hilang, kadang turun. Iman juga sama. Di saat dia naik itu semangat ibadah tinggi, tapi di saat lemah kadang kita lupa dengan Allah. Tapi modal iman takwa ini menjadi landasan dalam hal memilih pasangan hidup. Karena Nabi menyampaikan menikah itu sebabnya itu karena pertama ada yang tertarik karena ganteng cantik, yang kedua karena dia itu banyak harta, ketiga itu karena turunan darah biru, yang keempat itu karena iman takwanya. Maka jika menginginkan rumah tangga bahagia dunia akhirat, pilih iman takwanya. Dan saya menjadi saksi bahwa Ustadz Husain, calon pengantin laki-laki, saya tidak ragukan keimanan dan ketakwaannya. Masya Allah. Dia pernah buat status di Facebook, saya baca dan saya komen, andaikan ada anak kandung saya yang perempuan, akan kujodohkan dengan dia. Dan alhamdulillah, dari postingan itu Nur Ina juga menanggapinya. Dan hari ini qadarullahnya mereka dipertemukan. Bapak Ibu, yang ketiga, modal atau bekal hidup kita dalam mengarungi rumah tangga itu ilmu itu harus kita tingkatkan. Pelajari ilmu. Kenapa semua amalan kita, semua perbuatan, semua ibadah yang kita lakukan, kalau tidak ada dasar ilmunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Islam menikah ini jadi sah, jadi halal, penuhi 5 rukunnya. Islam hadir itu menyampaikan rukun yang pertama itu adanya pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Dilarang keras pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki. Ini terjadi. Ini terjadi sekarang ini. Perempuan dan perempuan juga tidak boleh. Maka pernikahan yang sah sesuai syariat Islam, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada wali nikah, baik wali nasab maupun wali hakim, dan juga ada 2 saksi yang adil. Dan yang keempatnya itu ada ijab, ucapan dari wali perempuan, dan ada qabul, jawaban dari calon pengantin laki-laki, dan terakhir ada mas kawin atau maharnya. Sudah terpenuhi, bismillah, menikahlah engkau menjadi kaya, Allah akan kayakan. Tidak usah kita meribetkan. Bicara tentang adat istiadat lama holot, betul sekali, adat istiadat luar biasa sebagai penghormatan dan penghargaan antar 2 suku besar atau menghargai wanita. Dan dalam adat itu mutlak hukumnya, wajib hukumnya dibayar. Pernikahan lama holot kalau gadingnya dari belis, misalnya kalau panggil 5 gading gajah, wajib dalam hukum adat. Makanya dia mewariskan turun temurun. Kalau belum bayar, nanti kita cari jaringan matanya sampai di mana, istilahnya nanti dia bisa menyatu, maka selesai. Tapi itu mutlak dan wajib dalam kacamata adat. Bagaimana dengan hukum Islam? Islam hadir untuk mempermudah. Nabi sampaikan bahwa perbanyaklah kalian keturunan lahir dari rahim istrimu, karena di akhirat saya bangga dengan banyaknya umatku. Kalau adat kita pasang tinggi, tidak terjadi pernikahan, bagaimana Rasulullah bangga dengan kita? Jadi kalau penghargaan boleh, tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernikahan yang paling baik adalah pernikahan dengan mas kawin atau mahar yang paling rendah. Itu ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ilmu wajib kita tingkatkan. Dalam rumah tangga, tanggung jawab suami istri membina anak-anak juga sangat penting, karena dalam Al-Quran itu ada 17 ayat menjelaskan siapa yang paling berperan membina anak, apakah ayah atau ibu, membentuk karakternya. Itu 17 ayat menjelaskan tentang ini. Satu ayatnya menyebut bahwa yang mendidik anak, membuat karakternya menjadi baik, itu orang tua. Ayat ini tidak menjelaskan apakah ayah atau ibu, judulnya orang tua. Yang kedua, ada satu ayat saja yang menjelaskan yang wajib membimbing anak, membentuk karakternya itu ibunya. Ibu cuma 1. Sisanya 15 ayat menjelaskan anak itu akan terbentuk karakternya yang baik, yang santun, beradab, ada di bapaknya. Maka kita sebagai bapak-bapak periksa sejauh mana kita membimbing anak-anak kita. Maka ikutilah contoh Rasulullah. Nabi memboleh seorang anak angkatnya bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Di kemudian hari Abdullah bin Abbas itu menjadi seorang ahli ilmu. Bapak Ibu dan Allah, yang berikutnya bekal untuk kalian berdua, yaitu bersungguh-sungguh di dalam berusaha agar kehidupan rumah tangga yang Allah takdirkan inilah diri kita yang bisa mengubahnya. Banyak orang miskin, saya tahu persis, banyak orang yang sebelum menikah itu Masya Allah hidup memang terbatas, tapi setelah menikah Allah kayakan, Allah mudahkan jalan rezekinya. Maka kunci utamanya itu kita berusaha. Mahfuzat Arab menjelaskan man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasil yang dia usahakan. Selanjutnya yang terakhir, pesan untuk Anda berdua itu jalin silaturahim. Pernikahan itu menggabungkan, menjalin 2 keluarga yang latar belakang dulunya itu tidak pernah akrab menjadi akrab. Jadi pernikahan itu sudah menyatu 2 keluarga besar, maka jalin silaturahim. Karena di antara mertua itu adalah istilah kita, setelah menikah tidak ada istilah itu. Orang tua istri, orang tua kandung kita, orang tua suami, orang tua kandung kita. Mereka itu surga dunia, keramatnya dunia.
Maka saya sampaikan, ada permasalahan apa-apa, minta nasihat orang tua, minta doa dari orang tua. Doa orang tua itu lebih mustajab dibandingkan doa 1000 ulama. Sebagai renungan untuk Husainda Nur Ina, hari ini akan akad nikah. Itu sumpah yang akan disaksikan oleh kami semua. Oleh karena itu, untuk Husain Nur Ina yang dibesarkan dari pertama kali dalam kandungan 9 bulan 10 hari, dibesarkan, dilahirkan, karena begitu luar biasa pengorbanan seorang ibu. Melahirkan itu bersimbah darah, bertaruh nyawa, dibesarkan dengan keringat, kerja keras. Hari ini harus dilepaskan oleh sang ayah. Oleh karena itu, perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Karena posisi sekarang dia duduk di sampingmu, sering saya sampaikan, wanita itu diciptakan di tulang rusuk sebelah kiri, di bawah tanganmu itu lindungi, dekat hatimu itu cintai dan sayangi seumur hidupmu. Insya Allah nanti kalau Husain ditakdirkan Allah dipanggil lebih dulu menghadap Allah, kita bertanya kepada Nur Ina, Nur Ina seperti apa Husain waktu membina rumah tangga denganmu? Maka kita harapkan jawaban Nur Aini itu seperti jawaban Aisyah ketika Nabi meninggal. Kata Aisyah, kana kullu amri ajaban. Sungguh perilaku Rasulullah itu sangat mulia. Dan yang kedua untuk Nur Ina, Husain itu laki-laki yang akan menemani sisa usiamu, dan dia bukan manusia sempurna, pasti punya salah khilaf, pasti punya kelemahan. Saya sering sampaikan, kata Nabi, andaikan manusia ada yang boleh diminta bersujud kepada selainnya, maka kuperintahkan istri sujud pada suami, karena begitu besar tanggung jawab seorang suami. Hormati suamimu, karena surga istri itu ada di suami, dan surga suami itu ada di ibunya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Saya mengakhiri dengan menghantar ananda berdua dengan doa sebagaimana doa Rasulullah untuk putrinya Fatimah Zahra. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberkahimu berdua, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya atasmu berdua, dan Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam rumah tangga itu dalam kebaikan, keberkahan di dalam sukacita maupun keberkahan di dalam dukacita. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.